Halo semua, saya Kurniawan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi Olimpiade Kimia, yaitu termokimia. Nah, di video kali ini kita akan mulai dengan pengantar termokimia. Jadi kita akan menjawab pertanyaan, apa itu termokimia? Oke, langsung saja kita menuju materi. Termokimia. Ketika ditanya apa itu termokimia, sebenarnya kita bisa membaginya menjadi dua kata, termo dan kimia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama termo atau thermal. Ketika kita berbicara termo atau thermal, kita tidak akan lepas dari dua kata, dua hal, yakni suhu dan kalor. So, termo atau thermal berbicara mengenai dinamika kalor. Kita sedikit review tentang kalor. Ada dua jenis kalor, yaitu kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel artinya dia bisa di-sense, keberadaannya bisa diindra. Dalam artian ketika kita melihat sebuah proses, kita tahu bahwa proses itu terdapat kalor dengan melihat suhu dari sistem yang mengalami proses. Apakah suhunya berubah, naik atau turun? Apabila ada terjadi perubahan suhu, artinya ada kalor di situ. Makanya disebut sensible. Bisa diindra, dalam artian bisa dilihat perubahan suhunya. Sedangkan jenis kalor kedua, yaitu kalor laten, ada pada proses, kalornya ada, namun tidak terlihat perubahan suhunya, makanya nggak kelihatan, laten gitu ya. Dan biasanya kalor ini nilainya jauh lebih besar dibandingkan kalor sensibel. Di mana kalor laten ini bisa ditemukan? Biasanya pada proses perubahan fase, seperti menguap, mengembun, membeku, mencair, menyublim, dan lain-lain. Nah, di situ terdapat kalor laten. Baik, sedikit exercise. Coba kalian temukan apa sih arti simbol-simbol yang ada di rumus ini. Kalian bisa pause video ini terlebih dahulu dan kalian mulai mengerjakan. Sudah? Baik. Inilah artinya, arti dari simbol-simbol ada Q, M, C, delta T, dan L beserta satuan-satuannya. Oke, sekian pembahasan termo. Yang kedua, termokimia. Kita bahas kimianya. Apa ya makna kimia di sini ya? Ingat, termokimia adalah bagian dari ilmu kimia. Jadi yang dimaksud kimia di sini apa ya? Apakah panas yang ada di kimia? Nah, maksudnya di kimia itu apa? Well, kita bisa mulai dengan pertanyaan, apa sih yang spesial dari kimia yang tidak dipelajari pada ilmu sains lain seperti biologi atau fisika secara khusus? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah reaksi kimia. That's what. Ini adalah sesuatu yang membuat kimia itu spesial, reaksi kimia. Dan ketika kita membahas reaksi kimia, tentu kita akan menemui yang namanya reaktan, produk, koefisien reaksi, dan mungkin juga fase gitu ya. Jadi 4 ini. Kita lihat sebuah contoh reaksi kimia. Oke, di sini kalian akan melihat tanda panah. Di sebelah kiri tanda panah, zat di sebelah kiri tanda panah disebut dengan reaktan. Sedangkan zat di sebelah kanan tanda panah disebut produk. Reaktan, produk, sudah. Kemudian yang mana nih koefisien reaksi? Oke, koefisien reaksi adalah angka di depan zat. Jadi masing-masing zat memiliki koefisien masing-masing. Contohnya adalah atom unsur O2 ya. Zat O2 di sini, angka di depannya ada angka 2. Nah, angka 2 ini adalah koefisien reaksi dari O2. Begitu juga dengan H2O, dia memiliki koefisien reaksi 2. Bagaimana dengan CH4 dan CO2? Nggak ada angka nih di depannya. Apabila tidak ada angka, maka koefisien reaksinya adalah 1. Gitu ya. Nah, sekarang fase. Bagian mana nih fase?
Lihat bagian subscript ini. Ada dalam kurung ya. Ada dalam kurung G, dalam kurung G, dalam kurung L. Ini yang menunjukkan fase atau wujud zatnya. CH4 G artinya wujudnya gas. G, gas. Kalau L, liquid atau cair. Ada dua fase lagi, yaitu aqueous, artinya larutan. Kemudian solid, S simbolnya. So, reaktan, produk, koefisien reaksi, fase sudah kita bahas. Saya akan menunjukkan beberapa contoh reaksi kimia yang lain ya. Ada reaksi fotosintesis, ada reaksi pembentukan NH3, ada reaksi asam basa. Oke, saya kira sekian untuk pengantar termokimia. Jadi kalau ditanya, apa itu termokimia? Apa jawabannya? Ini dia. Ilmu yang mempelajari kalor yang terlibat dalam reaksi kimia. Dari kata termo dan kimia. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in the next video.